Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para pemirsa, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat menyaksikan acara konten YouTube dari saya. Mudah-mudahan yang menyaksikan acara ini, yang memperhatikan acara ini, dan yang selalu memantau acara ini dikasih panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak dan barokah, ibadahnya bisa istiqomah, dan nanti ketika wafat dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa semuanya, bahwa setiap kita umat manusia itu pasti berharap ingin hidupnya bahagia, baik di dunia sekarang ini maupun kelak di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Itu adalah tujuan daripada akhir kehidupan kita. Oleh karena itulah saya menukil hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nukil dari kitab namanya Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Di situ ada satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dari Ibnu Abbas. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 macam perkara, ada 4 macam hal. Ketika kita semua mau melaksanakan ini, yang 4 macam ini, faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah, maka insya Allah kita semua akan mendapatkan, akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan dunia dan di akhirat, bahagia di dunia dan di akhirat. Orang yang mau melakukan 4 macam hal ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmat kepada dia, kasih sayangnya kepada dia. Apa saja itu? Yang pertama, lisanun dzakirun, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Lisannya itu selalu ingat kepada Allah, zikrullah, dengan bacaan apa saja. Boleh dengan kalimah thayyibah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh dengan bacaan-bacaan istighfar, astaghfirullah, 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 atau boleh dengan bacaan sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab di dalam Al-Quran Allah sendiri telah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, yusholluna 'alan nabi, itu pada sholawat semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu, bersolawatlah kalian semua alaihi, kepada Nabi Muhammad, wasallimu taslima, dan kirimlah salam kepada Nabi Muhammad. Jadi para hadirin semuanya, sholawat itu luar biasa. Sholawat itu dahsyat sekali. Ketika kita mau mengamalkan sholawat, Allah karim, berarti ketersambungan hati kita kepada Nabi Muhammad, ketersambungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan hidup kita akan selalu dituntun oleh Allah, akan dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam sholawat yang diajarkan oleh para alim ulama itu sangat banyak sekali. Di antaranya yang kita semua sudah hafal insyaallah namanya sholatul fatih atau sholawat fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ada satu keterangan alimun nas sholatul fatih liyamutu alal iman. Ajarkanlah kepada manusia, ajarkanlah kepada orang-orang sholawat fatih agar mati nantinya dalam keadaan iman, membawa iman, gondol iman maring Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati kita dalam keadaan iman, maka itu namanya tandanya husnul khotimah. Kalau husnul khotimah, balasan yang lain tidak ada kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama sholawat fatih. Ada sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal humamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lam. Ini sholawat nariyah juga luar biasa. Ada lagi ketika akhir-akhir ini kita menghadapi pandemi COVID-19 di mana sudah sangat merajalela di seluruh dunia yang namanya virus corona. Oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan supaya kita semua selalu bersolawat kepada Nabi, karena dengan bersolawat kepada Nabi, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyaron. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya 10 rahmat atau 10 kasih sayang. Wa man sholla alayya asyaron sallallahu alaihi biha mi'atan. Barang siapa mau bersolawat kepadaku, kata Nabi, asyaron 10 kali, sallallahu alaihi biha mi'atan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia 100 rahmat, 100 kasih sayang, 100 karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sholla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan. Dan barang siapa, kata Nabi, yang mau bersolawat kepadaku sejumlah 1000 kali sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, 100 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan 1000 rahmat, 1000 kasih sayang kepada orang tersebut. Dan waman sholla alayya alfan lam tamassahun nar. Barang siapa yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 kali, maka orang tersebut tidak akan tersentuh oleh api neraka. Orang tersebut terbebas dari api neraka, alias bakal dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain, wa man sholla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubasyara lahu bil jannah. Jadi barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 kali, dia tidak akan meninggal kecuali akan dikasih bebungah,
dikasih kebahagiaan berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah para pemirsa semuanya yang menyaksikan acara ini, yang menyaksikan konten YouTube ini, mari perbanyak sholawat. Ada satu sholawat namanya sholawat tibil qulub. Ini pas banget dengan keadaan sekarang yang sedang merajalelanya pandemi COVID-19. Mari kita memperbanyak sholawat tibil qulub, karena dengan sholawat tibil qulub ini badan kita sehat, hati kita juga sehat, dan cahaya Allah, nur Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan untuk kita yang membaca sholawat tibil qulub ini. Bagaimana itu bunyinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini sholawat tibil qulub dibaca ba'da kulli maktubatin, setiap setelah melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu minimal 3 kali. Maka insya Allah kita semua dikasih sehat walafiat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat badannya, sehat semuanya. Mudah-mudahan termasuk sehat ekonominya. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan karunia, memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada lisanun dzakirun, orang-orang yang selalu berzikir, lisannya berzikir, hatinya juga berzikir, dan badannya dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian para hadirin, tadi baru satu, bahwa ada 4 hal atau 4 perkara yang menyebabkan kita dikasih faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah, kebahagiaan dunia akhirat. Jadi yang pertama lisanun dzakirun, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa qalbun syakirun, dan hati yang selalu bersyukur. Hati selalu bersyukur. Kita tidak boleh banyak mengeluh. Kita harus selalu bersyukur atas karunia nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mau bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan ditambah nikmatnya, dan orang-orang yang kufur tidak mau syukur nikmat akan dikasih siksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua nikmatnya selalu ditambah. Sekecil apapun nikmat itu, seberapapun nikmat itu, ucapkan alhamdulillah. Dan di antara tanda-tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping lisan kita selalu mengucapkan alhamdulillah, kemudian hati kita juga mengerti, paham bahwa kullu nikmatin minallah, semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta anggota badan kita mau melaksanakan syariat agama Islam. Sholat 5 waktunya harus tepat waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu tanda-tandanya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditambah dengan sunnah-sunnah yang lain. Ketika siang hari sebelum kita berangkat ke kantor, berangkat kerja, berangkat kemanapun, sholat sunnah duha. Itu berarti tanda-tandanya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sunnah duha minimal rakaatain, 2 rakaat. Bisa
bisa dilaksanakan 4 rakaat, bisa dilaksanakan 6 rakaat, bisa dilaksanakan 8 rakaat, bisa dilaksanakan 10 rakaat, bisa dilaksanakan 12 rakaat. Boleh, monggo. Yang penting istiqomah. Sebab kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang mudawamah, yang istiqomah, yang kontinu walaupun sedikit. Artinya apa? Ketika kita mengerjakan sesuatu walaupun hanya 2 rakaat atau 4 rakaat, tapi terus dikerjakan, itu lebih baik daripada sekali panjenengan mengerjakan sholat sunat duha 12 rakaat tapi berhari-hari tidak pernah melaksanakan sholat sunat duha. Itu kurang pas. Oleh karena itulah, di dalam melakukan sesuatu yang istiqomah, terus menerus, kontinu sampai umur kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang akan menjadikan hidup kita bahagia dunia akhirat. Hati kita selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau dihitung-hitung yang namanya nikmat itu tidak bisa terhitung saking banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian semua umat Islam akan menghitung-hitung nikmatnya Allah, la tuhsuha, tidak akan bisa terhitung saking banyaknya. Oleh karena itulah hukumnya wajib kita semua selalu bersyukur, selalu mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun. Jangan sampai jadi orang yang kufur. Nah ini dua. Yang kedua, daripada orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, selalu bersyukur. Kemudian yang ketiga, para pemirsa semuanya, wa badanun alal bala'i sobirun. Badan yang selalu sabar menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih nikmat syukur, dikasih cobaan sabar, dikasih rezeki alhamdulillah syukur, dikasih ujian sabar. Itu kesabaran apa ada batasnya? Tidak ada batasnya. Innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa ta'ala beserta dengan orang-orang yang sabar. Jadi menghadapi apapun, ujian apapun, cobaan apapun, sabar. Pokoknya sabar. Sebab innal hayata tajri bil maqadir, bahwa kehidupan ini semuanya berjalan atas ketentuan Allah, atas takdirnya Allah. Apapun yang terjadi di alam dunia ini semuanya adalah sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, para pemirsa semuanya, hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di samping kanan, kadang di samping kiri. Yang namanya rezeki kadang banyak, kadang sedikit. Yang namanya nikmat, kadang ya menikmat banget saking banyaknya, kadang juga tidak ada. Oleh karena itulah, kita semuanya harus menerima apa adanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah satu ketentuan tajri bil maqadir, berjalan atas takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya sabar. Kemudian yang terakhir, para hadir, yang termasuk daripada agar kita semua termasuk orang-orang yang akan dikasih kebahagiaan dunia akhirat, wa zaujatun la tabghihi khaufan fi nafsiha wala malihi. Jadi murutnya itu seorang istri yang nerima ing pandum, istri yang mempunyai NIP. Bisanya NIP, iya NIP itu bukan berarti istrinya harus pegawai, harus karyawan dan sebagainya. NIP itu nerima ing pandum, qanaah, nerima apa adanya, nerima apa adanya keadaan suami bagaimanapun juga tetap setia.
Suami lagi senang harus ikut senang, suami lagi sedih bisa menghibur. Itulah tanda-tanda seorang wanita atau seorang istri yang solihah. Sebab seorang istri yang solihah itu tidak ada balasan yang lain kecuali akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para pemirsa semuanya, marilah kita melaksanakan 4 hal ini, yaitu pertama, agar kita semua dikasih kebahagiaan dunia akhirat, lisanun dzakirun. Lisan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita bersyukur, qalbun syakirun, selalu syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa badanun sabirun, dan sabar atas, wa badanun alal bala'i sabirun, dan sabar atas musibah, cobaan, ujian yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap sabar. Dan yang terakhir, seorang istri yang qanaah, nerima ing pandum, nerima abadanya. Itulah diantara 4 orang yang akan dikasih kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, nasrun minallahi wa fatun qarib, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.